Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, oke, baik. Shalom sekali lagi. Selamat malam. Ya, malam hari ini kita masuk ke dalam lesson yang baru setelah kita selesai belajar lesson yang terakhir, yaitu mengenai inspirasi Alkitab. Jadi untuk review lagi sekali lagi ya, saya ulang-ulang terus ini. Kita sudah lewati lesson ketiga minggu lalu, yaitu mengenai doktrin inspirasi yang cukup panjang. Nah, hari ini lesson keempat nggak terlalu panjang ya, jadi kita bisa selesaikan hari ini lesson keempat ini, karena ini tidak terlalu complicated dan nggak serumit yang lain. Nanti di lesson kelima itu yang juga agak panjang, karena kita akan belajar mengenai ketidakbersalahan Alkitab, yaitu dalam bahasa Inggris disebut inerrancy of the Bible. Nanti di situ kita akan belajar kanonisasi Alkitab, bagaimana Alkitab kok bisa seperti yang kita pegang saat ini gitu ya. Nah, itu agak sedikit panjang. Mungkin kita akan selesaikan itu nanti setelah tahun baru ya. Jadi saya berpikir ya, lesson-lesson ini semua akan kita akhiri mungkin by Mei tahun depan ya, karena ini lumayan banyak, panjang, dan terutama lesson ke-9 itu. Kita akan belajar intisari-intisari seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, intisarinya saja. Ya, jadi nanti mungkin satu kali pertemuan saya bisa share 6 atau 7 kitab, nah, tergantung waktunya dan banyaknya, panjangnya buku Alkitabnya. Ya, jadi kalau 6 saja kan berarti perlu berapa tuh? 66 berarti sekitar 11 minggu ya. 11 minggu, ya. 11 minggu. Jadi kalau misalnya saya bisa 10 ya berarti cuma 6 minggu, kita lihat nanti ya. Kita relax saja, santai, karena tidak ada target tertentu seperti kita belajar di sekolahan gitu. Oke, nah hari ini kita akan masuk ke lesson keempat, yaitu dengan judul otoritas Alkitab ya. The authority of the Bible. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita bisa mengerti. Kenapa? Karena alasan kita belajar Alkitab seperti ini itu karena kita menghargai otoritas yang ada di dalam Alkitab, bukan hanya sekedar tulisan yang kita bisa sepelekan atau remehkan. Ini mah nggak ada maknanya. Tidak bisa seperti itu. Kita belajar bibliologi, belajar mengenai doktrin Alkitab, itu harus mengakui dengan sepenuhnya bagi setiap yang belajar, kita semua, bahwa Alkitab itu harus menjadi otoritas tertinggi di dalam hidup kita, yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Kalau enggak ya enggak ada gunanya kita belajar Alkitab. Ya, kita akan melihat dulu sekarang definisi dari otoritas. Kalau definisi secara umum menurut Oxford Dictionary itu adalah the power or right to enforce obedience, moral or legal supremacy, right to command or give a final decision. Jadi otoritas itu kuasa untuk memaksa ketaatan dari orang yang diperintahnya. Moral atau hukum yang tertinggi itu otoritas. Hak untuk memerintah atau memberikan keputusan terakhir. Jadi seringkali kalau penegak hukum melakukan tugasnya, kita tidak boleh melihat seberapa besar badannya gitu ya. Kita lihat otoritas yang ada di pundaknya. Ya, saya pernah bilang waktu saya ke Singapura itu, polisi-polisinya di airport tuh kurus-kurus kayak anak-anak remaja yang baru gede gitu ya. Dibandingkan sama Pak Ade aja badannya jauh. Polisi-polisi yang ada di Singapura itu. Tapi kita takut sama mereka bukan karena mereka bawa senjata, tapi karena ada otoritas di balik pundak mereka. You melanggar, you akan kena konsekuensi. Nah, itu otoritas definisinya ya. Nah, tapi kalau di negara-negara tertentu seperti di Indonesia, polisi itu bukan merupakan oknum yang disegani, apalagi dengan banyaknya
berita-berita miring, tindakan-tindakan yang negatif membuat kita nggak menghargai. Tapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus sadar kita itu punya otoritas di atas kita. Ya, kalau di dalam keluarga, suami lah otoritas tertinggi dalam rumah tangga misalnya. Kalau di gereja, ya diaken, elders, gembala sidang. Itu adalah otoritas. Lalu di atasnya para gembala sidang, misalnya saya itu ada sinode yang memayungi sehingga tindakan saya bisa dikontrol gitu. Ya, kalau misalnya gereja yang tidak punya sinode, dia itu bertanggung jawab terhadap para majelis misalnya ya, atau para elders yang ditunjuk. Jadi otoritas itu satu kekuasaan untuk bisa enforce obedient kepada orang atau rakyat. Nah, di dalam dunia sekuler ada beberapa, ini dulu ya, saya kelewatan. Di dalam bahasa Yunani itu kata otoritas itu adalah exousia. Itu disebut kurang lebih 102 kali di dalam Perjanjian Baru. Artinya apa? Kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa atau orang lain dalam posisi yang tinggi oleh karena dari posisi atau otoritas dari jabatannya. Ya, position by virtue of their office yang tadi saya katakan. Ya, jadi kalau seseorang walaupun penampakannya kecil, kurus, tapi kalau ada otoritas di balik yang dia lakukan itu kita harus taat. Nah, itu kata itu exousia. Jadi ini kata umum yang dipakai di dalam era Perjanjian Baru. Nah, berangkat dari mengenai otoritas ini di dunia yang kita diami, khususnya dari segi pemerintahan, itu ada beberapa jenis otoritas ya yang kita kenal, misalnya oligarchical. Oligarki ini kekuasaan yang dijalankan oleh beberapa orang saja. Nah, kalau di Indonesia tuh kalau pengamat-pengamat politik ya suka bilang ini kalau kekuasaan jadi seperti ini akan muncul oligarki. Maksudnya apa sih oligarki? Akhirnya kelompok-kelompok tertentu aja. Saudara ingat waktu di era pemerintahan Orde Baru di bawah Pak Harto, itu oligarkinya kental sekali. Karena mereka hanya memperhatikan kelompok-kelompok mereka saja. Bahkan sampai saat ini tadi Om Anton baru katakan Prabowo itu lebih hanya memperhatikan golongannya sendiri gitu. Secara tidak langsung atau unreal itu oligarkikalnya kelihatan gitu. Ya, nah ini bahaya kalau dalam pemerintahan seperti ini. Lalu selain oligarki itu yang lebih baik adalah demokratik. Demokratik ini pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, ini yang digembor-gemborkan di Amerika, di Indonesia. Ada banyak negara yang diklaim the best democratic country in the world misalnya. Ya. Nah, ini dikelola oleh rakyat. Lalu yang lainnya hereditary, ini otoritas yang dijalankan oleh karena keluarga tertentu. Ya, nah ini biasanya dalam negara yang berbentuk kerajaan seperti United Kingdom ya, Denmark dan beberapa kerajaan-kerajaan lainnya. Termasuk juga Brunei Darussalam ya, itu di negara-negara Arab seperti Saudi Arabia, Jordania itu dipimpin oleh keturunan yang dipimpin oleh keturunan keluarga tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah despotik, ini otoritas yang dijalankan oleh satu atau lebih dari orang-orang tertentu yang benar-benar jahat sekali. Tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya atau orang yang dipimpinnya. Yang penting exploit mereka. Ya, nah ini bisa jadi negara seperti Korea Utara ya. Dulu ada Kuba dengan presidennya Fidel Castro. Nah ini contoh-contoh otoritas yang keliru di dunia ini. Dan yang terakhir itu personal, yaitu otoritas yang dijalankan oleh satu orang. Ini berarti diktator ya. Nah, bentuk pemerintahan ini menurut saudara yang paling baik yang mana dari yang 5 ini? Pasti demokrasi kan ya? Demokrasi, ya. Ya, tapi demokrasi pun juga ada tidak baiknya gitu. Lihat aja di Indonesia. Karena dibilang semuanya dari rakyat oleh untuk rakyat, akhirnya demo di mana-mana.
Kalau misalnya nggak diperhatiin, mereka marah. Di mana katanya pemerintah nggak memperhatikan apa namanya rakyatnya dan lain sebagainya. Tapi ini kan dunia. Yang Alkitab mau kita itu balik kepada Alkitab, lalu biblical world view dari pemerintahan atau otoritas yang terbaik adalah itu benar-benar dari Tuhan sendiri dan oleh Tuhan sendiri untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Ya, jadi Tuhan itu harus menjadi otoritas tertinggi. Saudara, kita ini secara jasmani memang hidup di Australia ya, kita taat kepada pemerintah Australia, tapi secara rohani ketaatan kita bukan kepada pemerintah. Secara rohani ya, please jangan salah ngerti saya. Jadi misalnya pemerintah melakukan atau memerintahkan sesuatu yang di luar kehendak firman Tuhan, di luar kebenaran firman Tuhan, kita berhak dan harus menolak. Tadi kita ngomongin tentang aborsi, LGBT, dan lain-lain sebagainya. Kalau sampai pun kita harus dipenjara, nyawa jadi taruhan, kita harus lebih taat kepada Tuhan. Sama seperti Petrus waktu itu yang dilarang memberitakan Injil, dia bilang, aku harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Jadi kita ini secara rohani punya obligation untuk obey otoritas Tuhan. Karena otoritas Tuhan itu nggak ada yang diberikan. Dia earn sendiri otoritas yang dia punya karena memang itu kepunyaannya. Ya, tidak seperti yang lain-lain. Seperti demokrasi itu kan kekuasaan otoritas yang diberikan oleh rakyat. Kalau dalam pemilu kalah ya nggak dapat kekuasaan. Tapi dari segi biblical worldview Tuhan nggak seperti gitu. Tuhan nggak perlu pemilu. Tuhan nggak perlu voting, oke? Siapa yang pilih aku, siapa yang nggak bisa begitu. You nggak pilih aku, hukumannya ada. You pilih saya, surga. Begitu. Nah, jadi kita harus mengerti. Nah, untuk belajar firman Tuhan, kita mesti mengerti hal ini. Bahwa based on biblical worldview, otoritas Alkitab itu didasari oleh otoritas Tuhan sendiri. Sehingga dia di dalam firman-Nya berotoritas penuh untuk memerintahkan hidup kita, sehingga hidup kita berada sesuai rancangan semula. Untuk kemuliaan namanya tentunya, Soli Deo Gratia. Ya, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, 3 kenyataan mengenai otoritas Allah di dalam Alkitab. Ya, ini 3 kenyataan yang clear dinyatakan di dalam Alkitab mengenai otoritas Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu jelas menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 1-2 menyatakan hal itu. Itu berarti Tuhan sendirilah yang punya otoritas. Alkitab tidak dibuka dengan kata-kata yang bombastik, langsung mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya dia exist. Self-existence-nya dia dinyatakan langsung. Itu berarti dia punya otoritas untuk mengatur segalanya. Kenapa? Yang kedua alasannya karena dia pemilik bumi dan segala yang ada di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1 dikatakan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kalau ini punya dia, berarti kita punya kewajiban untuk hidup dan berjalan di dalam otoritasnya dan mentaati otoritas Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, nanti pada akhir dunia ini selesai menurut rancangan Tuhan, Tuhan akan menghancurkannya, akan consume dan menggantikannya dengan langit dan bumi baru. Kenapa dia pribadi yang berotoritas? Dia adalah pribadi yang punya otoritas menciptakan, menjadikan segala sesuatu ada. Dia juga yang punya otoritas menghancurkannya dan mengubahnya menjadi yang lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwa otoritas Tuhan sangat clear dinyatakan di dalam Alkitab. Karena itu saudara dan saya punya kewajiban untuk hidup dalam ketaatan terhadap otoritas Tuhan ini. Ya, coba kita akan lihat beberapa ayat mengenai fakta-fakta ini. Tolong Om Anton dibacakan Roma 13 ayat 1. Roma 13:1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Dan
pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, ya. Jadi sekalipun kita hidup di negara-negara tertentu, kita tetap harus tunduk kepada pemerintah. Sekali lagi, ingat ya, garis bawahi, sepanjang mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau mereka enforce sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita wajib menolaknya. Ya, sama waktu Pilatus menghakimi Tuhan Yesus, kan Pilatus bilang, tahukah kamu bahwa aku sanggup melepaskan engkau? Lalu Yesus cuma menjawab dalam Yohanes 19 ayat 11, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Artinya setiap kekuasaan yang terjadi di dunia ini itu Tuhan yang sudah perintahkan. Lalu ayat yang berikutnya Mazmur 62 ayat 11. Coba Grace tolong dibacakan. Enggak bisa kamu ya? Mazmur bisa. Mazmur 62 ayat 11. Satu kali Tuhan berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Tuhan asalnya. Nah, kuasa itu Tuhan yang memilikinya. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Jadi kita harus taat kepada firman Tuhan. Tante Meme tolong 2 Tawarik 20 ayat 6. 2 Tawarik 20 ayat 6. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segala kerajaan bangsa-bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Ya, thank you Tante. Nah, ini ayat juga menggambarkan ya bahwa segala kekuasaan itu Tuhan yang punya. Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Jadi setiap negara atau pemerintahan yang benar-benar menyimpang dari Tuhan, mereka nanti harus deal sendiri dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang deal dengan mereka, luar biasa bahayanya. Karena itu, kalau saudara dipercaya Tuhan memimpin suatu komunitas atau memimpin dalam sebuah pemerintahan, ya kita harus benar-benar memperhatikan apa yang Tuhan katakan, gitu ya. Sayang sekali orang-orang seperti Ahok ya, oleh kehendak Tuhan juga sih ya, belum bisa memimpin. Karena kalau Ahok memimpin itu saya yakin pasti dia tidak akan melakukan hal yang melanggar firman Tuhan tentunya. Ya. Lalu yang berikutnya, kekuasaan Tuhan itu sendiri juga terrefleksi dari Kristus ya. Tuhan Yesus itu juga Tuhan yang dinyatakan penuh kuasa, punya otoritas ya. Coba Novi tolong dibacakan Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Thank you. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan bumi. Artinya Yesus pun juga penuh otoritas. Filipi 2 ayat 10, tolong Pak Ade. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, ini kita ayat Filipi yang sangat terkenal ya, bahwa suatu hari kelak orang-orang yang menghina Tuhan Yesus, mereka akan benar-benar sujud, bertekuk dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya. Lalu Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini benar-benar komprehensif nih ya. Dalam satu ayat ini tergambar kekuasaan dan otoritas Yesus Kristus sebagai Raja dan Tuhan. Nah, jadi itulah kenyataan-kenyataan yang Alkitab nyatakan mengenai otoritas Allah di dalam Alkitab. Karena kalau kita bicara mengenai otoritas Alkitab, the authority of the Bible, kita tidak bisa melepaskan itu dari otoritas Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Kalau kita mengerti otoritas Tuhan yang memerintah atas hidup kita dalam segala dimensinya, maka Alkitab itu mau tidak mau akhirnya penuh otoritas. Karena Alkitab itu adalah firman Allah. Oke, yang berikutnya kita akan masuk ke dalam beberapa poin untuk mengerti mengenai otoritas ini ya.
Yang pertama nih, kita akan belajar secondary source ya. 3 kenyataan mengenai otoritas Alkitab dalam sumber yang kedua, secondary source. Artinya begini, ada banyak argumen yang menyatakan kenapa Alkitab itu berotoritas. Nah, ada 3 argumen yang nanti saya akan berikan, tapi argumen ini tidak kuat kalau kita mau pakai sebagai bukti ini adalah otoritas Alkitab. Sekalipun bukti-bukti ini benar dan ada di Alkitab, tetapi masih kurang sempurna. Ya, kita akan lihatin dulu ya, ini secondary, namanya secondary source, ya, sumber kedua, bukan sumber yang utama. Ya, yang pertama kita akan melihat bukti rasional. Ya, pendapat ini mengatakan bahwa Alkitab itu penuh otoritas karena dia memberikan bukti-bukti yang rasional yang didapat di dalam Alkitab melalui observasi teks-teks Alkitab yang dibuktikan dengan kenyataan sejarah yang terjadi di dunia ini. Ya, misalnya bukti-bukti arkeologis menyatakan bahwa tembok Yeriko itu ada. Kenapa? Karena berdasarkan hasil excavation, penggalian-penggalian, itu didapati bukti-buktinya. Lalu nama Daud itu dicatat dalam inskripsi-inskripsi tertentu di abad-abad yang berapa abad sebelum Tuhan Yesus. Itu membuktikan bahwa Alkitab itu benar-benar ada. Ya. Lalu Yesaya 53 menubuatkan mengenai penderitaan Tuhan Yesus dan digenapi secara sempurna di Perjanjian Baru. Ya. Yesaya 44 ayat 28 ada menyebut Raja Tirus yang orangnya aja belum tahu siapa, kenal juga enggak. Alkitab udah menubuatkan akan ada satu raja yang akan mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian mereka. Lalu Daniel juga menubuatkan ada 4 kerajaan yang berganti-gantian di dunia ini. Babilonia digantikan oleh Medo-Persia, Medo-Persia digantikan oleh Greece digantikan oleh Roma. Itu semua tergenapi. Sehingga pendapat dari nomor 1 ini menyatakan kenapa kita harus taat terhadap otoritas Alkitab? Karena ada bukti-bukti rasional yang menyertai yang terjadi di dalam Alkitab. Yes, ini benar, tapi ini masih belum sempurna. Di mana nanti ketidaksempurnaan kita akan lihat ya. Lalu yang kedua, pendapat yang lain itu mengatakan bahwa Alkitab berotoritas karena ada otoritas gereja. Ya, otoritas gereja ini adalah bukti lain yang menyatakan otoritas Alkitab, termasuk di dalamnya deklarasi konsili gereja. Konsili gereja itu pertemuan bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh gereja untuk merumuskan satu ajaran atau doktrin tertentu di dalam Alkitab. Nah, di dalam sejarah itu banyak terjadi sekali ya, ada konsili Nisea, Chalcedon dan lain sebagainya. Ya, dari bapak-bapak gereja, badan-badan gereja meneguhkan otoritas Alkitab. Nah, menurut saya ini kurang tepat ya, karena dari mana mereka bisa mengangkat diri mereka untuk menentukan Alkitab itu penuh otoritas? Jadi ini too subjektif. Karena itu kita tidak bisa terima argumen ini. Ya, otoritas gereja menentukan sehingga Alkitab dijadikan otoritas. Lalu yang ketiga, kita akan melihat juga bahwa ada dampak perubahan hidup. Nah, argumen ini berkata, mengapa Alkitab dianggap penuh otoritas? Karena ada dampak perubahan hidup dari orang-orang yang membacanya. Ya, ada transformasi hidup. Nah, karena itulah Alkitab pun penuh otoritas. Nah, semua pendapat ini tidak salah sebenarnya, tapi ini hanya secondary source, hanya pembuktian yang sifatnya tidak yang utama. Yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita bisa pakai ini, tapi ini bukan yang utama. Kesimpulan dari pendapat-pendapat itu adalah ketiga pandangan ini tidak cukup valid untuk menyatakan otoritas Alkitab karena bersifat subjektif dan dievaluasi berdasarkan standar orang yang mengevaluasinya. Karena itu dibutuhkan bukti lain mengenai otoritas Alkitab, yaitu kesaksian Alkitab
itu sendiri. Ya, jadi Tuhan itu menghendaki kita untuk kembali ke Alkitab untuk mengujinya sendiri, sehingga Alkitab memberikan kesaksian sendiri mengenai otoritasnya. Ya, jadi bukan berdasarkan otoritas gereja yang menentukan. Nah, ini dalam sepanjang sejarah gereja Katolik ini guilty karena hal ini. Makanya beberapa minggu yang lalu kita baru merayakan Hari Raya Reformasi yang mengkoreksi ajaran-ajaran Katolik yang keliru. Ya, seperti yang paling parah itu orang kalau mau masuk surga harus membeli surat indulgences itu, yang surat dari dari gereja Katolik sehingga diselamatkan. Dan yang parahnya lagi, mereka bisa membeli surat itu untuk orang-orang yang sudah meninggal. Misalnya mama kita belum percaya biar nggak masuk purgatori, belilah surat ini. Tentunya ini sangat salah sekali. Dan sebenarnya kalau kita baca sejarah ya, mereka buat surat itu tuh karena ingin mengumpulkan dana untuk membangun gereja apa tuh yang terkenal itu di Roma, Saint Peter Cathedral apa gitu yang mahal sekali itu. Padahal imam-imam paus hidup dengan mewah. Nah, ini akhirnya Martin Luther dan kawan-kawan berusaha meruntuhkan budaya seperti itu. Akhirnya muncullah sola fide, sola scriptura, sola gratia. Ya, akhirnya kalau semua dilakukan soli deo gratia, sola Christo gratia. Jadi kemuliaan hanya bagi Kristus saja. Ya. Nah, ini yang terjadi pada masa itu di dalam gereja Katolik. Karena itu kita tidak bisa menerima hal itu. Kita mesti kembali kepada Alkitab untuk hal itu. Ya. Lalu sekarang kita akan belajar, tadi kan sumber yang kedua. Sekarang kita masuk ke sumber yang utama. Kenapa Alkitab itu sendiri yang harus digali sehingga Alkitab itu memberikan kesaksian sendiri mengenai dirinya, keberadaannya, bahwa dia, Alkitab itu penuh otoritas. Ya, yang pertama, ini sumber utama ya. Tadi kan secondary source, ini primary source. Pertama, kenapa Alkitab itu memiliki otoritas? Karena Alkitab itu sendirilah menyatakan, ya, Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah pencipta segalanya. Jelas, Kejadian 1 ayat 1. Gelar sebagai Tuhan atau Lord dan God Almighty itu menggambarkan otoritas Allah atas segalanya. Nanti saudara baca saja ayat-ayatnya. Saya tidak memiliki waktu untuk menulis di sini dan juga membacanya karena terlalu banyak. Kemudian Alkitab menyatakan God atau Tuhan itu adalah kekal, tidak berakhir, dan hanya satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Ia digambarkan sebagai Tuhan yang Maha Tahu, penuh kuasa, dan Maha Hadir. Dia juga Tuhan yang penuh kebenaran. Nah, ini kesaksian Alkitab. Jadi kesaksian Alkitab itu tidak lepas dari kesaksian mengenai keberadaan Allah itu sendiri. Kalau kita mengerti keberadaan Allah, maka Alkitab itu harus menjadi firman Tuhan yang penuh otoritas dalam kehidupan kita. Ya. Lalu yang berikutnya, kita akan melihat kenapa Alkitab itu sendiri menyatakan. Ya, malam hari Hani, selamat bergabung. Sorry telat. Ya, it's okay. Nanti bisa catch up di rekaman ya. Ya, silakan lanjutkan kok. Ya, kita masih lagi belajar otoritas Alkitab ya. Tadi kita sudah belajar otoritas Alkitab dilihat dari secondary source. Sekarang yang utama, sumber yang utama yaitu Alkitab itu sendiri. Lalu kenapa Tuhan itu juga penuh otoritas? Karena dalam kebijaksanaannya itu tidak terselami. Kedaulatannya itu melampaui seluruh ciptaannya dan untuk dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Lalu otoritas ini dinyatakan kepada manusia melalui firman-Nya. And is an unalterably authoritative message. Artinya nggak bisa diubah. Alter itu kan artinya diubah-ubah. Jadi
pesan yang disampaikan oleh Alkitab, yang diberikan oleh Allah itu sendiri, itu adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan walaupun menggunakan manusia untuk menulisnya. Kita udah belajar itu pada saat kita belajar mengenai doktrin inspirasi. Tapi pesan itu tidak bisa diubah-ubah sembarangan. Ya, nah ini ada banyak teolog-teolog, terutama teolog liberal yang guilty karena mengubah-ubah makna Alkitab semaunya, saudara. Saksi Yehova juga begitu, ayat-ayat dipelintir-pelintir sehingga tidak sesuai apa yang Tuhan mau. Jadi kita harus berhati-hati dan harus stick to the Bible. Nanti di lesson ke berapa tuh saya lupa, ke 6 apa ke 7 kita akan belajar bagaimana kita menafsirkan Alkitab. Ya, sehingga ada metodenya sehingga kita tidak terjerat dalam kesesatan. Ya. Nah, itu yang bukti yang pertama yang menyatakan Alkitab itu sendiri. Selain Alkitab itu sendiri, sumber utama yang lain dari otoritas Alkitab itu adalah kesaksian dari Roh Kudus. Nah, peran Roh Kudus ini sangat penting sekali dalam memberikan pengertian atau enforcing power kepada orang atau kepada manusia untuk percaya dan menerima bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Ya. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kesaksian bahwa Alkitab adalah firman Allah di dalam diri orang percaya, bukan kesaksian yang bersifat subjektif dari manusia. Nah, yang tadi kita udah pelajari sebelumnya. Kalau yang tadi itu bersifat subjektif, ya gereja menentukan, si A bilang begini, bilang begitu, itu tidak bisa kita terima, karena pengalaman tiap-tiap orang tuh beda-beda. Dan pengalaman itu tidak bisa dijadikan doktrin. Ya, kita harus kembali kepada apakah Alkitab mengatakannya atau tidak. Itu. Peranan Roh Kudus yang lain lagi memberikan kesaksian berdasarkan dari penyataan Alkitab itu sendiri yang penuh kebenaran dan menyatakannya sebagai kebenaran, dan pembaca harus menerimanya sebagai kebenaran. Ya, jadi nggak bisa disangkal lagi. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan kebenaran ini. Ya, bukan berarti saat kita ngomong seperti ini kita mengabaikan bukti-bukti historical, bukti-bukti geographical, bukti-bukti science, prophetic. Kita memperhatikan itu semua, tetapi semua itu harus ada dalam kerangka Roh Kuduslah yang memberikan kesaksian dan pengertian kepada manusia. Akhirnya manusia submit, oke. Berarti Alkitab itu penuh otoritas dan kita harus mentaatinya. Ya. Yang ketiga, kesaksian Roh Kudus diberikan hanya kepada orang-orang yang sudah diterangi hatinya. Ini uniknya. Karena manusia berdosa sangat sulit untuk mengerti kebenaran. Ya, saudara dan saya yang sudah punya Roh Kudus di hati, untuk belajar Bible study yang dalam seperti ini, kita punya pengertian untuk mengertinya. Tapi bagi orang-orang dunia yang belum diterangi hatinya, boro-boro untuk ngerti itu. Loh, tapi waktu kita terima Injil gimana? Kan kita bisa mengerti. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kita pengertian, saudara. Ya, saya sudah pernah berikan kesaksian bagaimana saya ngomong dengan koko saya mengenai Injil itu seperti kita ngomong sama tembok, saudara. Ya, mental lagi. Kenapa? Karena dia itu belum diterangi hatinya. Saat Roh Kudus bekerja, menerangi, dia respon, baru terbuka. Oh, saya bisa ngerti ya, gitu. Nah, kalau saudara saat ini mengerti kebenaran dalam firman Tuhan, jangan sombong, karena semua itu pekerjaan dari Roh Kudus. Ya, tentunya saudara pun juga harus belajar, nggak serta-merta tiba-tiba minta Roh Kudus lalu ngerti. No, nggak begitu. Roh Kudus memimpin kita dengan cara kita belajar. Ya, nah seperti Babes tadi seperti ini salah satu metodenya. Gitu. Ya, kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan menerangi hati manusia sehingga manusia bisa mengerti kebenaran Allah dan otoritas Alkitab dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak menolak kebenaran. Ya, sehingga kesimpulannya adalah Alkitab menyatakan dirinya bahwa ia adalah firman Allah. Karena semua perkataan di dalamnya berasal dari Allah. Ayat-ayatnya ada di sana ya. Kuasa dinamis Roh Kudus menerapkan
menyatakan kebenaran Alkitab dalam diri orang percaya yang mengakibatkan pemberian jaminan otoritas firman Allah itu sendiri. Jadi Roh Kudus nggak mungkin kasih pengertian di luar kebenaran firman Allah. Ya, kalau saudara dengar ada hamba Tuhan bilang saya ngelihat ini, ngelihat itu, saya mimpi ini, mimpi itu, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, sekali lagi, walaupun klaimnya itu dari Tuhan, itu berarti bukan dari Tuhan. Dan saya sudah katakan di perjanjian lama tuh kalau yang kayak begitu dan tidak terjadi ya, itu hukumannya mati itu. Tapi zaman perjanjian baru puji Tuhan tidak seperti itu. Ya, apalagi nih sejak nih Donald Trump ini kan menang ya kan. Lihat deh, sebentar lagi pasti ada lagi rame di YouTube di Amerika khususnya ya. Apa yang saya bilang, Tuhan pernah bicara sama saya, Donald Trump itu akan jadi presiden. Saudara, waktu Donald Trump kalah di dalam second round waktu lawan Joe Biden, itu semua nubuat-nubuat yang kita dengar di YouTube mengatakan Trump akan menang. Trump akan menang, Trump akan menang, termasuk soal COVID dan lain sebagainya. Tapi Trump kalah. Di mana tanggung jawab mereka menubuatkan seperti itu? Lalu mereka sekarang ngeles nih. Kan akhirnya menang juga kan, berarti nubuat saya benar. Kan orang kalau merangkai-rangkai sesuatu yang untuk untuk cari pamor, akhirnya jadinya seperti itu. Saudara dan saya nggak boleh seperti itu. Saudara nggak boleh discern dari pernyataan manusia yang tidak sesuai Alkitab. Ya, jadi pelayanan Roh Kudus ini dinyatakan melalui pembacaan deklarasi Alkitab dan juga tentunya dinyatakan melalui study heart, study firman Tuhan dengan keras. Ya, nah itu kesimpulan dari poin yang kedua. Ya, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan atau ada komen? Kalau ada silakan. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketiga mengenai poin dari sumber utama Alkitab. Tadi yang pertama kita sudah belajar dari Alkitab itu sendiri, yang kedua kesaksian dari Roh Kudus, dan yang ketiga kejelasan itu clarity dan kecukupan. Kecukupan itu sufficiency ya. Sufficiency of the Bible. Sufficient. Alkitab itu sufficient artinya cukup, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurang. Ya, nah ini perlu pekerjaan dari Roh Kudus yang namanya illumination atau iluminasi. Iluminasi itu bukan dalam segi mistis ya. Nanti saudara berdoa lalu Roh Kudus bilang, Tuhan bicara kayak begini. Bukan kayak begitu. Illumination itu pencerahan yang Roh Kudus berikan sehingga saat kita baca Alkitab, oh maksudnya kayak begini ya. Saya jadi ngerti ya, gitu. Misalnya ya, saudara baca Mazmur 23. Ada yang ingat Mazmur 23? Ada yang tahu? Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memuaskan jiwaku, kan gitu ya? Oh ternyata kalau Tuhan sebagai gembala itu, kita itu harus hidup dalam contentment. Itu Pak Ade pernah share itu kan. Kita juga pernah belajar itu beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu kalau nggak salah dia di Sunday Service. Kalau dombanya nggak merasa konten dari yang dibelikan gembala, ya nggak pernah ada puasnya. Jadi nggak bisa jadi gembala yang baik tuh Tuhan kalau kayak begitu. Nah itu hal yang kayak gitu Roh Kudus kasih pengertian. Oh maksudnya kayak begitu ya. Lalu sekalipun aku masuk dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Saudara, kalau lembah kekelaman itu maksudnya dunia orang mati loh. Artinya sekalipun kita ada di dunia orang mati, saya tidak takut. Karena Tuhan beserta kita. Artinya, dimanapun kita, berapapun usia kita, Tuhan tetap gembala kita. Nah, hal yang kayak gini Tuhan Roh Kudus kasih pencerahan. Saya nggak tahu, nanti mungkin saudara baca Alkitab, mungkin ayatnya simple. Bertahun-tahun saudara nggak ngerti. Begitu saudara baca sekali lagi, oh maksudnya ini ya. Nah, itu akhirnya Roh Kudus memberikan iluminasi. Sehingga bisa mengerti Alkitab dengan cara yang subjektif. Iluminasi Roh Kudus tidak dimaksudkan mengerti Alkitab dengan cara yang subjektif.
Bagi setiap orang percaya ini maksudnya objektif ya, kebenarannya objektif. Walaupun bisa di-apply secara subjektif kepada tiap pribadi beda-beda, tapi dia harus objektif. Iluminasi juga tidak memberikan pewahyuan khusus atau tambahan kepada individu melampaui apa yang teks katakan. Kalau teksnya nggak katakan, ya jangan. Makanya kalau saudara pengajar firman Tuhan ya, baik di Sunday School, youth, apalagi saya khotbah di umum, saya tidak boleh go beyond the text. Kalau teksnya nggak ngomong, saudara jangan menafsirkan yang enggak, saudara. Misalnya ya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini ikannya tuh pasti nggak mungkin ikan teri yang kecil-kecil atau ikan gabus. Pasti ikannya besar sekali, mungkin ikan paus kali gitu. Saudara menafsirkannya kayak gitu. Kalau nggak, mana mungkin jadi 5.000 orang. Padahal teksnya nggak bilang gitu. Teksnya bilang 5 roti dan 2 ikan, that's it. Berarti di situ ada supernatural power yang Tuhan berikan dalam tindakannya itu. Ya. Namun di sisi lain tidak menjamin setiap kata atau teks bisa dengan mudah dimengerti. Artinya, makanya kita perlu illumination dari Roh Kudus, tapi tidak melampaui teks yang ditulis. Pembaca masih harus terus belajar dan mengerti teks dengan baik. Karena itulah kita belajar Bible study seperti ini, memberikan saudara dan saya rambu-rambu. Ya, makanya saudara menyampaikan firman Tuhan itu sebenarnya nggak mudah gitu. Ya, itu perlu persiapan yang matang gitu. Dan banyak gereja-gereja yang seringkali guilty. Dulu juga saya seperti itu waktu saya masih remaja ya. Saya disuruh khotbah aja begitu tanpa saya dikasih tahu cara-caranya khotbah dan bagaimana mengupas teks. Saya cuma ikutin aja dari khotbah-khotbah yang sebelumnya, yang dari leader saya, begitu. Tapi begitu saya belajar Alkitab secara otodidak sendiri, saya jadi tahu, oh ternyata apa yang saya lakukan itu nggak tepat. Apa yang saya tafsirkan waktu itu tuh salah. Aduh, andai kata saya bisa mutar waktu kebalik ke belakang dan memperbaiki. Tapi ya sudah too late. Gitu. Nah, saat ini saudara ikut Bible study ini not too late. Bahkan ini good opportunity. Sehingga kalau saudara diberikan kemampuan untuk mengajar Sunday School, apapun bidangnya, anak-anak saudara, saudara make sure saudara tidak berjalan dan menafsirkan ayat dan memberikan pengertian kepada orang lain di luar apa yang Alkitab katakan. Nah, itu pekerjaan dari illumination Roh Kudus, tetap harus belajar, tapi tidak go beyond the text. Yang berikutnya, peranan iluminasi Roh Kudus itu adalah mempersiapkan penerimaan terhadap otoritas Alkitab. Dia mempersiapkan hati kita sehingga hati kita menjadi tanah yang subur sehingga kita bisa menerima otoritas Alkitab dengan pasti. Meyakinkan kebenaran firman Allah dan memampukan kita untuk mengerti arti dari firman Allah. Nah, itu tugas dari Roh Kudus. Ya, kenapa? Karena Alkitab itu dalam karakternya sudah jelas dan cukup. Dia menerangi jalan kita lebih jelas dan bisa diandalkan daripada pengalaman pribadi. Memimpin orang kepada keselamatan, memberikan instruksi kepada pemimpin rohani, juga kepada orang-orang yang biasa. Karena itulah kita perlu Alkitab dan menganggapnya dan mengakuinya sebagai otoritas yang tertinggi dalam seluruh segi kehidupan kita. Andai kata setiap orang Kristen berpikir seperti ini, setiap argumen apapun akan dengan mudah terselesaikan kalau kita submit to the authority of the Bible. Sayangnya kita seringkali nggak submit. Seringkali misalnya dalam masalah keluarga, jadi persoalan. Problemnya adalah karena istri nggak mau tunduk, suami tidak mengasihi. Itu misalnya. Kalau dua ini nggak dilanggar, kita taat terhadap otoritas, pasti semuanya akan baik-baik saja. Kalau tiap pribadi mengerti. Ya, lalu yang berikutnya, Alkitab diberikan oleh Tuhan bagi para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Ya, sehingga anak-anak bisa diselamatkan. Artinya Alkitab itu lebih dari cukup untuk mengatur seluruh kehidupan kita, termasuk mendidik anak-anak, menjadi karyawan yang baik, istri suami yang baik, hamba Tuhan yang baik, jemaat yang baik, dan sebagainya. Ya. Dan untuk poin yang terakhir ini, fungsi Alkitab jelas sekali tergambar dari 2 Timotius 3, 16-17. Tolong Hari dibacakan. 2 Timotius 3, Timotius 16-17. 16. Segala tulisan yang diiklamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Thank you. Ya. Ada 4 hal yang Alkitab katakan kenapa kita akhirnya percaya kepada otoritas Alkitab. Dia mengajar. Tentunya ini mengajar kalau kita sesuai nggak dengan doktrin atau rel yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Lalu bukan hanya itu, dia juga menyatakan kesalahan. Artinya kesalahan itu dibukakan. Makanya saudara kalau rajin baca Alkitab, ada banyak hal karakter saudara nanti yang akan Alkitab rubah atau uji dalam diri saudara. Setelah saudara dikasih tahu kesalahannya, dia akan memperbaiki kelakuan kita. Sehingga kita akan hidup dalam kebenaran. Nah, 4 fungsi inilah menyebabkan Alkitab itu sufficient untuk segala hal. Karena itulah Alkitab penuh otoritas dan semua itu adalah dibantu oleh pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kita pengertian. Ya. Nah, lalu sumber utama yang keempat, yang terakhir adalah otoritas Alkitab tercatat dalam Alkitab itu sendiri. Tadi di dalam Alkitab itu sendiri, lalu Roh Kudus, peranan Roh Kudus, Alkitab itu jelas dalam kecukupannya, dan apa yang Alkitab catat itu semuanya penuh otoritas. Nah, kita bisa menggunakan apa yang kita sebut dengan reasoning. Kerangka berpikir dalam dunia filsafat itu mereka pakai istilah yang namanya silogisme. Silogisme itu kebenaran yang diambil dari beberapa 1-2 premis, 3 premis, lalu kita ambil kesimpulan. Ya contohnya ini ya, misalnya kita kan lagi mencari kebenaran nih. Alkitab itu adalah, dan Tuhan itu sendiri adalah kebenaran yang sudah diketahui. Ya, lalu premis pertama, Alkitab dinyatakan sebagai firman Allah. Lalu premis kedua, Alkitab penuh otoritas. Kesimpulannya berarti apa? Alkitab itu berotoritas. Jadi kalau kita mau pakai silogisme seperti ini, boleh. Ya, nggak apa-apa. Jadi dari pernyataan yang menyatakan Alkitab itu firman Allah, karena Allah itu benar, maka Allah itu penuh otoritas. Karena Allah penuh otoritas, kesimpulannya berarti Alkitab itu adalah juga penuh otoritas. Ya. Karena Alkitab adalah firman yang keluar dari mulut Allah sendiri melalui orang-orang tertentu, ya, yang menulisnya. Karena Tuhan itu hanya berbicara kebenaran, maka Alkitab adalah penuh dengan kebenaran sehingga memiliki otoritas dalam hidup kita. Ya. Lalu yang berikutnya, karena Alkitab dimulai dari pewahyuan dan inspirasi Allah, ya, yang kita sudah belajar dalam lesson sebelumnya, maka otoritas Alkitab pun didasari atas otoritas Allah. Siapa yang tidak mengakui otoritas Alkitab, ia akan dihukum. Sebaliknya, siapa yang menghormati dan taat kepada otoritas Alkitab dipuji oleh Tuhan. Dan ini ada banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan mengenai hal ini. Ya, jadi saudara dan saya itu punya obligation untuk hidup dalam ketaatan, dan kalau sudah hidup dalam ketaatan terhadap otoritas firman, Tuhan akan bela. Sekalipun menurut dunia, saudara mungkin dianggap, apa sih, taat begitu. Udahlah, nggak jujur sedikit oke lah, nggak kebaktian sedikit oke lah, nggak apa-apa, nggak mengutamakan Tuhan, nggak apa-apa lah. Tuhan tuh masih memberkati. Saudara, orang-orang yang seperti ini, suatu hari kelak Tuhan akan berikan disiplin. Tapi sebaliknya, orang yang komit terhadap otoritas Alkitab dan stand firm terhadap kebenaran, Tuhan akan bela, saudara. Saudara, di Amerika itu ada beberapa gereja waktu zaman COVID, setelah diuji secara hukum, itu negara sebenarnya tidak punya hak untuk menutup tempat-tempat ibadah sebenarnya. Lalu ada banyak gereja, beberapa gereja yang coba stand kepada kebenaran, akhirnya mereka tetap ibadah, dan itu banyak pemimpinnya yang dipenjara pada saat itu. Dan mereka siap untuk itu pada waktu itu. Kena fine, ya, beribu-ribu dolar, nggak apa-apa. Ya, karena Alkitab mengatakan saya harus berkumpul. Nah, ini memang apa ya, jadi perdebatan yang agak sulit untuk ditarik benar atau salahnya, saudara, ya, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Ya. Karena COVID itu kan ada banyak apa sih istilahnya ya? Banyak kemungkinan-kemungkinan yang kita juga nggak tahu begitu. Ya kan? Karena sebenarnya
secara jujur ya, tubuh kita itu kan vaksin yang paling baik itu adalah pada saat kita kena virus itu sendiri kan. Lalu tubuh menyembuhkan, sebenarnya kan itu vaksin terbaik. Tapi kan pada waktu itu karena posisinya udah terlalu begitu banyak orang yang sakit, sehingga jadilah itu seperti yang kita udah tahu gitu. Tapi kalau kita bandingkan COVID ini dengan virus-virus yang sudah terjadi dalam sejarah, seperti bubonic plague itu beberapa ratus tahun yang lalu, itu nggak sebanding itu yang angka kematiannya gitu. Anyway, itu cuma sekadar contoh saja bahwa seringkali dalam menghormati otoritas Alkitab kita mesti ambil satu keputusan. Are we ready to be rejected or punished by man or government, or are we really obey God and praised by God, dipuji oleh Tuhan lalu kita dapat reward. Nah, ini yang terjadi dalam jemaat di Philadelphia dalam Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan memuji jemaat Philadelphia yang di era modern ini banyak gereja yang gagal karena tidak taat terhadap firman Tuhan. Termasuk juga sinode-sinode tertentu yang seringkali mengeluarkan aturan yang tidak tepat. Sebenarnya PGI itu pernah terjerat juga dan mengizinkan LGBT. Ya, ada beberapa hamba Tuhan yang menolak salah satu poin mereka. Karena PGI itu kan gabungan dari gereja-gereja yang doktrinnya berbeda-beda. Sehingga untuk mengakomodate kebutuhan itu mereka kompromi. Nah, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Ya, nah itulah gambaran mengenai otoritas Alkitab. Dari semua penjelasan saya, ini kesimpulannya. Kita akan melihat 7 kesimpulan mengenai otoritas Alkitab yang saya tuangkan dalam bentuk kata-kata yang negatif, lalu diperbaiki dengan pernyataan yang positif. Ya. Kadang kalau kita mau belajar kebenaran, kita bisa kasih kebenaran dari hal yang negatif. Ya. Nomor 1, otoritas Alkitab tidak dihasilkan atau diberikan oleh manusia, namun secara original berasal dari Tuhan. Ya, jadi budaya tertentu tidak bisa memberikan otoritas dalam hidup kita. Ya. Ada itu dalam budaya-budaya tertentu yang luar biasa ngaconya, saudara ya. Konsepnya? Saya nggak tahu di Afrika apa di mana itu, kalau nggak salah ada budaya mengatakan bila pokoknya saya lupa ya, ada anak itu yang diwajibkan untuk berhubungan intim dengan ibunya sebelum menikah. Saya pernah dengar itu, saya lupa dari negara mana. Itu kan otoritas dari mana itu seperti itu? Dari budaya-budaya ngaco itu kayak begitu. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu. Alkitab tidak dihasilkan, diberikan oleh manusia, tapi dari Tuhan sendiri. Lalu yang kedua, tidak akan berubah oleh waktu, budaya, latar belakang, etnis, namun otoritas dari Tuhan sendiri yang tidak berubah. Ya, jadi kebenaran firman Tuhan nanti tahun 2065 sampai dibandingkan dengan hari ini, dibandingkan dengan 2000 tahun yang lalu, waktu Alkitab ditulis itu tetap sama. Tidak lekang oleh waktu, berubah karena budaya, latar belakang. Dari dulu Alkitab condemn homoseksualisme, tetap dikondem dari sekarang dan sampai selamanya di hadapan Tuhan. Ya. Itu salah satu contoh saja. Lalu bukanlah salah satu otoritas dari sekian banyak kemungkinan otoritas lainnya. Misalnya, Alkitab itu sama lah seperti otoritas yang diberikan oleh sinode, oleh gereja, nggak bisa. Dia itu satu-satunya otoritas rohani dari Tuhan sendiri, bukan dari kemungkinan-kemungkinan berbagai otoritas yang lain. Dan yang terakhir, otoritas Alkitab bukanlah otoritas yang bisa ditantang, di-challenge, atau ditinggalkan begitu saja. Tapi merupakan otoritas Tuhan yang bersifat permanen, fix, dan kekal.
Ya, ini luar biasa loh saudara ya. Kalau saudara mengerti, kalau semua orang percaya mengerti akan hal ini, orang pasti nggak akan main-main dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, dan dia akan berusaha mentaatinya, saudara. Ya. Lalu yang berikutnya, bukanlah otoritas yang bersifat relatif atau lebih rendah dari yang lain, namun ini adalah otoritas Allah yang tertinggi, supreme authority. Ya, di era postmodernisme saat ini yang mengatakan tidak ada kebenaran yang mutlak, semuanya itu bersifat relatif. Kebenaran menurut Anda belum tentu benar untuk aku, belum tentu benar untuk mereka, belum tentu benar untuk si dia. Nggak bisa begitu, saudara. Otoritas Alkitab itu bersifat mutlak. Dan dia harus ditaati dalam seluruh sendi kehidupan kita. Ya, yang keenam, bukan otoritas yang dihasilkan dari saran-saran tertentu, suggestion tertentu, namun harus ditaati karena itu otoritas Tuhan sendiri. Ya, bukan karena dokter bilang begini, ya nggak apa-apa, bunuh aja bayinya, it's okay, daripada nanti menderita gitu. Kan ada tuh dokter yang bilang, wah anak ibu ini cacat, Down syndrome. Bagaimana nih, mau digugurkan atau mau tetap dilahirkan? Saudara, kalau ada keluarga yang seperti itu, saudara mesti tetap melahirkan bayi itu, saudara. Kalau Tuhan kehendaki itu terjadi, berarti Tuhan tahu saudara mampu untuk menghandle-nya. Kalau Tuhan nggak kasih, berarti Tuhan punya kehendak lain. Kalau saudara bunuh bayi itu sekalipun dia cacat, saudara mengambil hak Tuhan, mengakhiri hidup manusia yang adalah hak Tuhan sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk aborsi. Termasuk orang yang diperkosa, lalu punya lahir dari bayi yang bapaknya kita nggak tahu, tetap dia punya kewajiban untuk merawat anak itu. Ya, tidak boleh berbuat dosa dari penderitaan yang dialami. Ya, nah ini tentunya perlu konseling yang panjang, pengertian yang benar, sehingga orang itu bisa menerima kebenaran. Dan yang terakhir, otoritas Alkitab itu hasil dari otoritas Alkitab dan tidak bisa dianggap remeh, namun merupakan konsekuensi dari otoritas Tuhan itu sendiri. Setiap perintah yang Tuhan berikan jangan dianggap, ini mah nggak ada artinya lah, saya mendingan berpegang pada kebenaran saya sendiri. No, nggak bisa. Hasil dari hidup kita, ketaatan kita adalah dari konsekuensi kepada otoritas itu sendiri. Dan kalau mau jujur, apa yang saudara terima saat ini karena saudara belajar taat di hari-hari sebelumnya. Ya, waktu itu Hani sempat cerita ke saya soal si Ryan anaknya itu yang stand firm mengenai Halloween itu, lalu dia nggak mau ikut-ikutan seperti teman-temannya. Nah itu pasti karena Hani ngajarin si Ryan dan anak-anaknya untuk kebenaran Alkitab, taat untuk terhadap otoritas Alkitab gitu. Ya, dan itu konsekuensi yang Hani terima, reward yang dia terima, dia bangga terhadap anaknya yang seperti itu. Kenapa? Karena dimulai dari orang tua yang tunduk terhadap otoritas Alkitab dan mengajarkannya kepada anak-anaknya. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini ya. Ini tentunya bersifat praktikal dalam arti kata saudara dan saya punya kewajiban untuk hidup di bawah otoritas Alkitab, sehingga setiap argumen dan perdebatan harusnya settle saat kita kembali ke Alkitab. Oke, sampai sini kalau ada komentar atau pertanyaan silakan. Semua jelas? Ini masih hidup nggak nih semua nih? Still alive kan ya? Masih. Okay. Good. Oke, kalau semua ada pertanyaan, tidak ada? Jelas ya, ini sih nggak terlalu sulit ya. Yang penting saudara mengakui saja to obey gitu. Ya, kalau tidak ada ya kita langsung masuk ke review question saja. Ya. Ya nanti yang tadi Hari dan Hani yang telat join bisa catch up ya di dalam rekaman nanti yang akan saya buat. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan review question ya. Benar atau salah saja lah ya, nggak usah, biar nggak susah-susah ya. Mungkin otaknya udah beku, udah malam. Oke, nomor 1 Om Anton, siap Om? Ya,
Definisi otoritas dalam bahasa Yunani, Om, adalah exousia, yang artinya adalah kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat jelata. Benar atau salah, Om? Dimiliki oleh rakyat jelata. No, salah. Salah, iya. Oke. Exousia itu otoritas yang diberikan oleh Tuhan, sendiri. Grace, Yes. otoritas yang tertinggi menurut Alkitab adalah dalam bentuk demokrasi. Benar atau salah? Salah. Salah. Yang benar Oke. adalah Ya, betul. yang benar apa? Ada yang tahu demokrasi itu apa artinya? Hari sama Hani tadi sempat belum hadir ya. Tahu nggak artinya demokrasi itu apa? Bebas. Bebas. Dari rakyat untuk rakyat. Pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. Ya, rakyat nggak boleh berbuat sebebasnya tuh. Nggak belajar jadi taunya Ya, ya. Tadi kamu karena miss. Ya, demokrasi itu salah satu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat. Maksudnya ada voting suara terbanyak ya. Tapi kan kalau Indonesia kan mengembang-kembangkannya kita itu musyawarah untuk mufakat. Memang kalau itu bisa dijalankan ya benar ya tanpa ada voting. Tapi kan seringkali kan yang ini maunya begini gontok-gontokan. Udahlah kita voting aja. Makanya di dalam dunia parlemen biasanya anggotanya tuh ganjil, nggak boleh genap. Kenapa? Kalau voting jadi ada pemenangnya. Kalau anggotanya 100, 50 sama 50 gimana caranya? Susah kan? Makanya nanti dibikin ganjil sehingga ada pemenangnya. Kalau di pemilu itu 50% plus 1 suara. Jadi 1 suara itu menentukan loh dari sekian ratus juta orang. Oke, anyway, otoritas tertinggi itu bukannya demokrasi ya. Tadi kita belajar ada oligarki, oleh sekelompok orang, democratic, hereditary, secara keturunan, tapi yang benar itu biblical worldview, yaitu otoritas yang berasal dari Tuhan sendiri. Ya, sekarang Pak Ade, menurut screen saya, pandangan Alkitab mengenai otoritas yang tertinggi adalah dalam diri Tuhan sendiri. Benar atau salah? Gampang ya? Benar. Benar ya, dari Tuhan sendiri ya, bukan dari yang lain-lain. Tante Meme, Ya. salah satu kenyataan mengenai otoritas Allah yang dicatat dalam Alkitab adalah bahwa kekuasaan tertinggi itu di tangan pemimpin gereja atau sinode. Benar atau salah? Salah. Salah. Ya. Kalau sinodenya, sebesar apapun sinodenya, kalau dia salah, kita mesti tolak. Kalau suatu hari ya dijauhkan Tuhan kiranya ya, misalnya GBI tiba-tiba menerima pernikahan sesama jenis dan semua pendeta GBI tidak boleh menolak memberkati pernikahan sejenis, saya orang pertama yang akan keluar dari GBI. Karena Alkitab tidak memerintahkan kita seperti itu. Ya, kita mesti tunduk terhadap otoritas. Iren, kita boleh menggunakan otoritas gereja atau sinode untuk mengatur seluruh hidup kita. Benar atau salah? Salah kok. Salah, benar. Masa sinode yang ngatur hidup kita? Alkitab ya. Alkitab. Jadi sinode itu tunduk terhadap otoritas Alkitab, saudara. Ya, yang keenam, Novi. Alasan kita tidak bisa menggunakan alasan kita tidak bisa menggunakan dampak perubahan hidup, yang tadi poin yang kita udah belajar ya, sebagai otoritas Alkitab adalah karena bersifat subjektif. Benar atau salah, Novi? Benar. Benar, ya. Benar. Jadi kita nggak boleh pakai bilang, oh Alkitab itu penuh otoritas karena dia mengubah hidup saya loh. Yes, itu benar, ada benar tapi nggak komplit. Ya, bukan yang utama. Lalu yang ketujuh, Hari dan Hani. Hari dulu dah. Tadi kamu udah ada belum nih ya pertanyaan ini ya? Mungkin udah kali. Otoritas Alkitab tidak bisa dibuktikan oleh apapun kecuali oleh kesaksian Alkitab itu sendiri. Benar atau tidak, Hari? Benar. Benar, ya. Hani. Ya. Salah satu sumber utama otoritas Alkitab adalah kesaksian Roh Kudus. Benar atau salah? Betul.
Tuh, balik lagi ke Om Anton. Ini ada kelebihan pertanyaan saya, Om. Bila Alkitab memiliki otoritas tertinggi, maka peranan Roh Kudus adalah memberikan kita pengertian mengenai apa yang Alkitab katakan. Benar atau salah? Benar. Benar. Grace, Alkitab tidak memberikan informasi lengkap mengenai bagaimana mendidik anak. Udah tahu. Salah ya, Tante Meme. Salah satu kesimpulan otoritas Alkitab adalah otoritas Alkitab tidak dihasilkan atau diberikan oleh manusia, namun secara original berasal dari Tuhan. Benar atau salah? Benar. Nah, Iren terakhir yang otoritas Alkitab bisa diabaikan sepanjang kita hidup benar. Salah. Kira masih di mute. Ya, saya udah lihat tadi gerakan mulutnya ya. Ya, bagaimana mungkin saudara bisa mengabaikan hidup benar kalau kita mengabaikan Alkitab? Nah, jadi hari ini lesson keempat kita sudah selesai. Ya, jadi minggu depan dan selanjutnya kita akan belajar lesson kelima mengenai inerrancy of the Bible ya, ketidakbersalahan Alkitab. Alkitab itu tidak bisa salah dan ini agak panjang, mungkin saya akan bagi beberapa sesi. Ya, seperti saya sudah katakan mungkin seri bibliologi ini akan selesai maybe May next year karena ini masih panjang ya. Terutama lesson ke-9 di mana kita melihat intisari Alkitab. Baik, tidak ada pertanyaan lagi? Semua sudah mau tidur? Oke, kita ambil foto ya. Mau buat record. Ya, dia ini mukanya sama begitu. Jodoh dunia akhirat. Ayo kita foto ya. Wah, Nopi serem bener itu. Mana Nopi? Iya, udah tidur kali Edwin sama itu. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Mari kita berdoa sebelum kita tutup ya. Saya minta tolong Pak Ade dan doa nanti saya akan doa.